Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Jadi saya sudah menyimpan video saudari Ratna yang membuli saya, ngata-ngatai saya, cacing dan memprovokasi masyarakat Bima untuk menghabisi saya. Saya sudah pegang Ratna dan itu beredar di media sosial banyak juga. Ratna, ingat, saya masih menghargai kamu karena kita sama-sama dari Bima. Tapi jangan mencoba memprovokasi ya masyarakat Bima untuk mengikuti sejarah buta kamu. Ya Ratna, saya berbicara begini, saya punya data otentik. Dan saya tidak akan pernah mundur sesenti pun. Bukan sejengkal, sesenti pun Ratna. Ingat ya, kalau kamu bicara masalah hukum, saya juga bicara masalah hukum. Kamu sudah membuli saya, berbicara saya cacing, dan sudah menjadi ular, dan harus kita habisi. Ada sama saya videonya. Niat jahat kamu sudah ada Ratna. Tinggal menunggu actus reus. Saya tidak akan main-main, saya nggak main-main Ratna. Tapi kalau kamu menghargai saya sebagai masyarakat Bima yang akan menjelaskan tentang sejarah Bima yang benar, bukan versi kamu. Saya juga punya versi. Saya juga sultan. Saya juga cucu sultan. Nggak usah berbicara kamu di media sosial koar-koar sehingga menyebar kemana-mana. Ya, kami juga dari generasi sultan yang akan menjelaskan nasab kami, silsilah kami. Dan itu hak privasi kami, keluarga kami. Jangan kamu masuk dalam ranah itu. Ini pembicaraan kami di meja makan. Ini keluarga kami. Sebagai generasi sultan. Ratna. Jadi saya sebagai cicit kandung Sultan Ismail Muhammad Shah dari Putra Mahkota. Masih memandang kamu sebagai saudari kami. Tapi jangan coba-coba ngusik saya terus. Ratna. Kita bersaudara. Saya berbicara begini berbasiskan data. Tidak seperti kamu, koar sana, koar sini tidak keluarkan data. Saya sudah keluarkan sedikit data saya. Tentang generasi saya, tentang silsilah saya, tentang nasab saya. Di media sosial saya buka. Itu bentuk kepedulian saya terhadap kampung halaman orang tua saya. Jadi kalau Ratna masih koar-koar sana, koar sini mencari pembenaran dan menghasut semua orang Bima dan Dompu untuk menyerang saya, efek hukumnya ada Ratna. Karena keluarga saya juga tidak diam Ratna. Ingat, keluarga saya ini hampir separuh Bima Ratna. Jangan kamu memprovokasi, hati-hati berbicara masalah ini. Keluarga saya hampir separuh Bima. Saya bilang hati-hati Ratna. Ya. Jadi berbicara itu harus melihat dari sisi yang objektif. Jangan membabi buta, seakan-akan takut diambil kursi singgasananya. Kami tidak ingin mengambil, karena kami punya kerajaan sendiri. Kami punya harta sendiri. Kami tidak akan mengambil. Ambillah sama kau. Pertanggungjawabkan di Yaumil Mahsyar. Istana atau apapun. Tapi jangan mengusik kami. Ini nasab kami. Kami hanya berbicara masalah nasab. Tidak lebih. Ratna ya. Dan kami juga tidak perlu lagi menguasai istana. Karena kami juga punya istana. Jadi ceritanya begini Ratna. Ya. Cerita kamu tuh sumir. Karena kamu tidak berbasis data. Saya punya data dan dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Jangan kamu ngancam-ngancam saya masalah hukum. Jangan. Karena kamu udah buka di media sosial. Saya juga buka di media sosial. Biar orang tahu. Ini bentuk daripada upaya saya untuk mengcounter semua berita-berita miring tentang saya dan keluarga saya. Ratna, saya ceritakan sedikit. Di Wawo Maria itu, pada abad ke-13, bersamaan dengan berdirinya Raja Bojo atau Kerajaan Bojo, ya, berdiri juga yang namanya Kerajaan Islam pertama, bernama Raja Sajah. Kerajaan Sajah ini dipimpin oleh Datuk Pagaruyung.
Ya, Datuk Pagaruyung yang namanya Ritiro, yang bergelar Sajari 1 atau Lakali Kadi. Ya. Datuk Pagaruyung dari Sumatera Barat ini adalah murid dari Aranae. Aranae ini seorang juriat Rasulullah SAW dari Hadramut yang tinggal di Irak. Dengan memakai kapal Ara yang sekarang menjadi Pulau Ular. Mereka datang ke NTB atau Sumbawa untuk menyiarkan Islam dan mendirikan kerajaan pertama kali, kerajaan Islam di Bima Wawo, Desa Maria. Situs makam-makamnya ada semua saya, lengkap. Ya. Nah, mulai saat itulah Datuk Pagaruyung, ya, yang berjuluk Sajari 1 dari Sumatera Barat mendirikan kerajaan Islam pertama tahun 13. Bersamaan dengan berdirinya kerajaan Bojo atau kerajaan Bima. Tapi wilayahnya dibagi. Untuk wilayah kerajaan Raja Saja atau Sajari 1 itu mencakup Wawo, Maria, Sape, Wera, Donggo, bahkan sampai Ngali. Ini sejarah jangan dikaburkan, Ratna. Lalu kerajaan Bima dan kerajaan Saja berdampingan untuk menyebarkan agama Islam. Raja Sajari 1 dan Sajari 2 itu kewalahan melawan kerajaan Bima yang pada saat itu agamanya masih Hindu. Ya. Akhirnya mereka gencatan senjata, didamaikan oleh Kesultanan Guatalo, Kesultanan Talo. Kesultanan Talo ini akhirnya mendamaikan dan melalui pernikahan antara kedua kesultanan, akhirnya Raja Bima ini masuk Islam. Guatalo datang ke sana, Sultan Talo itu datang ke sana membantu Raja Saja untuk menaklukkan Raja Bojo yang beragama Hindu pada saat itu agar mau memeluk agama Islam. Jadi salah kalau seandainya Bima itu Pulau Sumbawa itu tidak ada rajanya di abad ke-13. Ada rajanya. Raja saya itu keturunan kami. Raja Sajari, Datuk Pagaruyung. Jadi tidak boleh dibelok-belokkan gitu. Dan saya bisa bertanggung jawabkan, saya punya buku sejarahnya dari leluhur saya. Nah, akhirnya terjadilah gencatan senjata antara Raja Sajari dari Pagaruyung, ya, yang menikah dengan Nenek Maria dari Sultan Delhi, dari Kesultanan Delhi. Sultan Delhi ini menikah lagi dengan jadi ceritanya begini. Saat Delhi Serdang, sultannya ini porak-poranda, pindahlah ke Kendari, Sulawesi Selatan. Sultan Delhi ini akhirnya menikah dengan Sultan Ternate, anaknya yang cewek. Lahirlah Nenek Maria. Nenek Maria ini hijrah dengan Sultan Delhi ke Wera, gitu loh. Akhirnya mereka, Nenek Maria ini menikah dengan Pangeran Raja Saja, gitu, Raja Saja II, gitu. Lalu keturunannya, ya ini sih saya keturunannya. Akhirnya menikah lagi dengan Sultan Ismail Muhammad Shah, kakek saya juga. Jadi pasca Raja Saja, ya, kerajaan Saja ini bergabung gencatan senjata dengan kerajaan Bima. Setelah Raja Bima ini masuk Islam, itu akhirnya pemimpin Bima, kepemimpinan kesultanan atau kerajaan Bima itu bergantian. Misalnya abad kesekiannya dipimpin oleh Raja Saja, generasinya Raja Saja atau Sajari. Lalu abad berikutnya dipimpin oleh generasi Raja Bojo. Itu ceritanya bergantian hingga adanya pernikahan silang antara kerajaan Saja dengan kerajaan Bojo. Nikah silang, lalu lahirlah Sultan Ismail Muhammad Shah. Sultan Ismail Muhammad Shah, lahirlah buyut saya, lalu lahirlah saya. Itu ceritanya. Makanya saya bilang Bima itu kampung para raja, karena tidak semuanya bergantian memimpinnya. Dan saya berbicara begini berbasiskan data, nggak kayak kamu klaim sana klaim sini. Ini kan keluarga saya, masa kamu masukin? Gitu. Oke, kalau kamu memang cucunya Sultan, oke. Kalau kamu mengaku cucunya Sultan atau keluarga Sultan, oke, saya okein. Saya juga tidak membantah itu. Kalau kamu mau, terserah kamu lah. Orang kamu punya nasab kok, tanggung jawab di Yaumil Mahsyar nanti.
Kalau saya punya sejarah sendiri. Dan itu jangan ditutupi, Ratna. Saya sangat menyayangkan sekali sama kamu ini. Pakai acara-acara begagah bertenteng-tentengan mau laporkan saya ke polisi. Saya juga pegang kok data kamu. Kamu lapor polisi, saya lapor polisi, sama. Kamu udah menghina saya dibilang cacing, mau dibunuh lagi, ular. Ular saya diumpamakan sekarang cacing jadi ular, akan dibunuh. Itu apa nggak melanggar undang-undang ITE, Ratna? Udahlah, nggak usah kamu urus keluarga saya. Nafsi-nafsi aja. Kamu urus jangan kayak kebakaran jenggot. Kayak orang ketakutan gitu loh, dibongkar rahasianya. Ngapain sih? Menghasut orang banyak. Itu kawan-kawan saya yang rapat dengan kamu kemarin, orang-orang Bima semua lapor ke saya, ketawa mereka. Semuanya laporan ke saya, kawan-kawan saya. Mereka ketawa ngeliat ulah kamu. Ngapain, Ratna? Kamu tuh, aduh. Saya ini darah daging saya ini Bima murni. Ya. Bima yang dari garis keturunan Pagaruyung dan Guatalo serta Ternate dan Deli. 4 darah loh yang ada di saya ini. 4 generasi yang ada di saya ini. Saya punya darah Pagaruyung pertama, ya, Sumatera Barat. Saya punya darah Ternate. Saya punya darah Deli. Dan saya punya darah Talo. 5 dengan Bima. Di dalam darah sini nyampur 5 darah. Jadi janganlah kamu itu nyepelein saya berbicara. Saya ini selalu dalam bertindak itu nggak pernah ceroboh. Ini pun saya sebenarnya nggak mau bicara begini di media sosial. Tapi kamu koar-koar sana, koar sini dari mulai pertama kamu nyenggol saya. Saya dibilang sultan palsu lah. Saya dibilang nggak jelas lah, otaknya nggak ada lah apa. Kamu itu ceroboh banget. Itu kalau saya pegang semua, itu undang-undang ITE, Ratna. Ini permasalahannya saya nggak niat sebenarnya untuk menghukum kamu, tapi kalau kamu melakukan hal yang sama ya oke lah. Gitu. Kamu melaporkan saya, dasarnya apa? Saya ngaku sultan gitu. Saya mau ngaku sultan atau cucunya sultan, terserah saya punya data. Nggak mungkin saya berbicara nggak punya data, Ratna. Makanya orang Bima itu semua pada laporan ke saya, ketawa. Sekarang orang Bima itu menyayangkan kamu. Kenapa kamu tidak ke lembaga adat? Ya kan, di kampung saya kan ada lembaga adat. Kamu datang ke sana, tanya. Emang jauh? Hah? Rumah kamu dari lembaga adat saya? Enggak kan, cuma setengah jam nyampe. Datang aja ke lembaga adat, tanya ke keluarga saya. Ya, literaturnya diperjelas. Jangan kamu tutup-tutupi, Ratna. Semua daerah tuh punya sejarah, Ratna. Dan mereka punya buku sejarah keluarganya masing-masing. Jadi jangan kamu kangkang itu. Jangan kamu seakan-akan kamulah yang megang itu semua. Mohon maaf. Bima ini luas, Ratna. 18 kecamatan, bahkan 19 kecamatan mungkin. Dan masing-masing punya cerita. Jangan kamu kup sendiri, Ratna. Saya bilang sama kamu, jangan kup sendiri. Apalagi kamu mencaci maki saya di media sosial. Orang yang kamu datang itu, sebagian itu dukung saya. Gitu. Pada laporan ke saya, Ratna. Janganlah, Ratna. Kalau kamu mau berbicara, ya, bicara kekeluargaan, panggil keluarga saya, kan banyak sana paman-paman saya, om saya, gitu loh. Banyak om saya juga di pemerintahan, banyak. Ya, cucunya Sultan Ismail itu ada yang jenderal juga, ada yang sudah kombes, sudah apa. Kamu coba tanya mereka. Jangan kamu mengecilkan gitu loh. Cucunya Sultan Ismail Muhammad Said itu dari generasi saya, ada yang jenderal, ada yang kombes, ada yang sudah jadi staf menteri, ada yang juga, ya, tanya mereka. Gitu. Jangan kamu nyepelein. Gitu. Kalau kamu nyepelein, aduh, nanti keluarga saya juga nggak terima, Ratna. Udahlah, stop kamu cari pembenaran, stop. Sekarang buka data, kupas, ya kan? Jangan cari pembenaran. Jadikan ini sejarah baru, literasi baru, gitu loh, dalam dunia sejarah peradaban Bima. Jangan malah kamu tuh kayak nggak dosen gitu loh. Kelakuan kamu kayak bukan dosen. Ngomong sana, ngomong sini. Ngapain ngomong? Kita tidak bicara berdasarkan data otentik. Ada makamnya. Gitu loh. Yang mulia Raja Saja atau Datuk Pagaruyung tuh ada makamnya. Hah? Beliau memimpin kerajaan Raja Saja itu pada abad 15.
Setelah gurunya yang mulia Aranae itu memimpin sejak abad 13, memimpin kerajaan Bima, kerajaan Sajari, Raja Sajah, kerajaan Islam pertama di Pulau Sumbawa. Jadi jangan kamu bilang sejarah itu harus diluruskan, jangan belokkan sejarah. Siapa yang belokkan sejarah? Saya hanya cerita tentang keluarga saya, ya, yang berkaitan langsung dengan Sultan Ismail Muhammad Shah. Akhirnya dasarnya kami ini orang-orang Pagaruyung, Datuk Ri Tiro, orang Pagaruyung yang menyebarkan Islam. Lalu beranak pinak di situ, menikahlah dengan Nenek Maria yang berasal dari Kesultanan Delhi, yang berasal dari Kesultanan Delhi dan Ternate. Saya punya bukunya, apa saya salah? Nah, tinggal dicocok-cocokkan saja. Jangan pakai cocok logi, harus berbasis data. Dicocokkan. Gitu Ratna. Mana versi kamu? Kamu buka data juga. Dan tidak perlu diributkan. Sebenarnya masalah-masalah simpel. Yang saya sayangkan kamu masuk saat saya memegang kasus yang lagi viral. Seakan-akan orang pansos gitu loh. Kamu sama dengan menghina Istana Bima, Ratna. Istana Bima itu punya perangkat, ada penasehat raja, ada juru bicara raja. Coba kamu pakai cara yang normatif, ya. Surati tokoh adat di sana, lembaga adatnya kan ada. Surati tanyakan, gitu loh, sejarah-sejarahnya bagaimana. Lalu lembaga adat di Maria Wawo sana suruh surati saya, gitu. Maksud saya alurnya seperti itu harusnya, jangan ke media sosial. Jadi kalau viral kan akhirnya malu kamu sendiri, gitu. Itu Ratna. Saya hanya memperjelas keturunan saya, gitu. Ya, saya cicit kandung Sultan Ismail Muhammad Shah, dan saya generasi Datuk Pagaruyung, Datuk Ritiro, gitu, Sumatera Barat. Itu dulu saya menjelaskan itu, nasab nggak boleh putus. Itu cerita dari ibu saya, gitu. Kalau bapak saya langsung dari Hadramut, ya, generasi Hadramut dari Aranae. Itu gurunya Datuk Pagaruyung. Jadi kalau cerita-cerita masalah itu jangan dibelok-belokkan katanya. Ya, kamu juga jangan belok-belokkan. Harus lurus, ya. Ratna, udah, saya harap kamu nggak perlu bicara-bicara kesana kemari lah. Coba kepala dingin. Kalau memang kamu ini dosen sejarah atau apa, ya justru ini kan literasi baru, mungkin buat apa sih, pencerahan sejarah ya, untuk generasi Bima. Jangan dikungkungi oleh kamu atau dimonopoli oleh kamu, gitu. Seakan-akan kamu aja yang paling benar, orang nggak boleh benar, gitu. Kamu bilang lagi bahwa orang Wawo itu budak-budak kamu, budak kesultanan kamu. Keluarga saya ketawa, Ratna. Hah? Keluarga saya bukan orang sembarangan. Budak-budak kamu. Keluarga kami ini pejabat semua, Ratna. Ada yang tinggal di Amerika, ada yang tinggal di Jepang, gitu. Kamu tahu nggak cucunya Sultan Ismail Muhammad Shah, paman saya itu? Hah? Salah satunya pendiri Demokrat tuh. Orang yang paling disayang oleh Pak SBY. Namanya Muhammad Husni Tamrin. Pada saat meninggalnya pun SBY sampai mengucapkan turut berduka cita yang mendalam. Bahkan AHY juga. Tanya Demokrat. Itu paman saya, Ratna. Hah? Yang ada Demokrat. Muhammad Husni Tamrin meninggal. Buka di Google. Itu adiknya ibu saya. Jangan kamu nyepelein. Dikit-dikit cepelein. Banyak kalau saya buka, saudara-saudara saya. Orang yang nyepelein orang itu adalah orang yang tidak beradab. Kalau orang beradab itu harus tanya dong. Kecuali saya ini mengaku sultan yang udah dilantik, itu salah. Ya. Saya ini hanya mengaku generasi cicit Sultan Ismail Muhammad Shah.
yang berasal dari Wawo Maria, berawal dari kerajaan Pagaruyung. Datuk Pagaruyung yang memimpin raja saja. Itu doang bahasa saya. Lalu saya diangkat jadi Panglima Salatin. Jadi kenapa kamu yang kebakaran jenggot? Kecuali saya turun ke Bima mengambil alih istana. Baru kamu kebakaran jenggot. Lawang saya nggak ngapa-ngapain kok. Ngapain juga istana saya. Saya sudah punya istana sendiri. Jadi jangan belok-belokkan sejarah, Ratna. Ya. Datuk Pagaruyung atau Raja Sajari I itu adalah generasi saya. Dan itu nggak boleh dihapuskan dari Kesultanan Bima. Gitu. Saya berbicara berbasis data. Saya nggak mau darah daging saya, nasab saya dari ibu saya dihilangkan. Bahwa ibu saya cucu kandung dari Sultan Ismail Muhammad Shah, ya, anak dari putra mahkota Lakako. Bapak saya berasal dari Hadramaut, dari generasi Aranae yang menyebarkan Islam di Bima pada abad ke-13, di Wawo tepatnya. Jangan menjustifikasi ya. Saya sedang menjelaskan nasab saya. Orang menjelaskan nasab orang dirinya pribadi, kok kamu yang kebakaran jenggot kayak ketahuan boroknya gitu. Takut ketahuan boroknya. Ya kamu kalau menjelaskan nasab kamu di media sosial, panggil aja TV. Ceritain yang sesungguhnya. Kami juga punya data. Ceritain, buka datanya, mana makamnya. Gitu. Mana situs sejarahnya, mana cerita-cerita tentang ini, tentang itu. Ada semua saya. Datanya ada semua. Gitu. Ngapain kamu kayak kebakaran jenggot? Kamu ceritain aja, ini keturunan saya, keturunan saya, keturunan saya. Nah, itu wajib kamu ceritain. Karena itu nasab kamu. Saya juga nggak akan marah. Tapi ketika nasab saya dimasuki oleh orang, itu yang saya membuat tidak terima gitu loh, Ratna. Ngapain sih kita ribut-ribut? Capek juga ribut-ribut gitu. Dan saya bukan orang yang bodoh yang sembarang ngaku-ngaku. Kalau nggak ada buktinya gitu loh. Saya sudah mendalilkan dan saya akan mempertanggungjawabkan dalil saya secara hukum, baik hukum dunia maupun akhirat. Ratna, ingat, saya ini manusia yang nggak gampang menyerah. Itu. Tapi karena berkaitan dengan pembahasan sultan, sudahlah, jangan dibahas di media sosial. Kamu datang aja ke lembaga adat saya sana di Maria Wawo, banyak saudara-saudara saya di sana. Datang saja. Gak usah ribut-ribut kayak begitu. Akhirnya menyinggung keluarga saya. Kemarin itu Atta Halilintar dan Sandiaga Uno itu mengunjungi lumbung padi yang dibuat oleh generasi saya. Lumbung padi namanya Lengge di Wawo Maria sana. Sandiaga Uno sampai datang, Menteri Sandiaga Uno dengan Atta Halilintar. Dia menginjakan kaki di Bumi Maria. Ya, tempat raja saja memimpin kerajaan Islam pertama. Yaitu Datuk Ritiro atau Datuk Pagaruyung. Jangan dibelok-belokkan sejarah. Oke Ratna, saran saya udahlah, nggak usah saling lapor-lapor. Kamu punya bukti, saya juga punya bukti. Tapi udahlah, tutuplah, kita semua bersaudara. Mungkin Ratna juga saudara saya karena saya lahir di Jakarta Pusat ya. Saya besar di Jakarta Pusat, jadi mungkin Ratna ini nggak kenal saya, jadi sama-sama saling salah paham lah. Sudah, jangan ribut lagi. Saya juga nggak bakal ngambil harta kamu karena saya juga sudah berharta. Keluarga saya juga bukan orang sembarangan. Makasih Ratna. Mohon maaf sekali lagi. Ya, saya juga mohon maaf kepada masyarakat Bima dan Dompu. Mungkin masyarakat semuanya ya yang menonton video saya ini. Saya minta maaf jika saya ada kesalahan. Saya minta maaf juga. Ini sebenarnya tidak mau saya buka di media sosial, tetapi Ratna selalu menyinggung saya dan menghina saya. Makanya saya selalu mengcounter. Dan akhirnya membias dan menjadi video-video potongan yang menjadi viral. Tapi nggak masalah. Karena ini jalan dari Allah Subhanahu Wa Taala, saya harus luruskan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala nabi.